Yudas 17 sampai 23. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, di sini dikatakan ini adalah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Rasul Yudas mengingatkan kita supaya kita itu selalu mengingat akan pengajaran rasul-rasul. Ya. Jadi ada fondasi yang kokoh dari pengajaran para rasul ini. Dan ini adalah yang utama. Dan ini tidak boleh diubah. Sehingga kalau kita lihat sekarang bahwa kalau kita sesuaikan dengan apa yang para rasul atau Alkitab ajarkan, dengan yang diajarkan oleh banyak pendeta sekarang, Anda akan melihat perubahan demi perubahan. Ya. Kita akan melihat banyak hal yang tidak sesuai. Ya. Banyak hal yang tidak sesuai. Ketika kita membaca Alkitab di dalam Kisah Para Rasul, kehidupan jemaat mula-mula itu adalah kehidupan di mana mereka selalu berkumpul untuk beribadah. Tetapi kita lihat kehidupan gereja sekarang, kebanyakan kita itu puas dengan ibadah seminggu satu kali. Itu pun kita sudah jarang menemukan ibadah yang berjalan 2 jam. Sekarang rata-rata ibadah itu hanya berjalan 1,5 jam. Dan bukankah kita juga tahu bahwa sudah ada yang memulai gereja hanya 1 jam saja. Ya, itu kalau sampai 1 jam berganti setengah jam, wah itu akan heboh, ya. Dan banyak hal yang berubah. Kalau di dalam Alkitab dikatakan Paulus ketika menyusuri sebuah sungai, kalau tidak salah, dia bisa tahu, oh ada tempat ibadah, ya. Dia hanya melihat dari luar saja tahu tempat ibadah. Tetapi coba lihat sekarang, kita bahkan seringkali masuk pun tidak bisa membedakan ini gereja atau diskotik. Ya. Bahwa banyak hal yang berubah sekarang dan perubahannya bukan perubahan menuju kebaikan. Tetapi dasar-dasar yang benar itu mau dihancurkan. Ya. Ketika orang-orang ditemplak, ketika mereka pergi beribadah, mereka ditemplak dosanya. Sekarang kita diajar, orang itu sudah 6 hari stres, masa di gereja masih mau ditemplak lagi dosanya. Bu ya khotbah yang lucu, yang santai supaya mereka disegarkan. Enak didengar pengajaran masuk akal. Oh iya, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya.
Ketika gereja mengajarkan tentang doa yang tidak berkeputusan, maka kita sekarang melihat jemaat bahkan pendeta-pendeta yang tidak hidup di dalam doa. Oleh karena itu kemudian kita akan menyadari, oh iya benar. Makanya di akhir zaman yang diselamatkan itu hanyalah sisa. Ya kan? Sisa. Ada 4 macam tanah yang ditaburi oleh si penabur dengan benih yang sama. Tetapi hanya 1 macam tanah yang menghasilkan. Berarti hanya 1/4 yang menghasilkan. Yesus katakan ada jalan pintu yang lebar. Tetapi banyak dan ada yang sempit. Tetapi banyak orang yang memilih pintu yang lebar, jalan yang lebar dibandingkan yang sempit. Artinya akan banyak orang yang tidak diselamatkan dan peranan penting untuk membuat orang tidak diselamatkan adalah para pendeta. Pendeta yang hanya sekolah Alkitab, tidak pernah bertemu langsung dengan Tuhan, bahkan yang tidak pernah nyapu, tidak pernah ngepel gereja. Mereka lulus sekolah Alkitab, langsung kemudian melayani di mimbar. Langsung mendapatkan gaji yang sesuai. Ya. Mereka tidak tahu bagaimana caranya berdoa, bagaimana ketika kekurangan mereka berdoa dan Tuhan menjawab. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya direndahkan tetapi harus mengampuni dan terus memberkati orang yang merendahkan. Ketika kita membaca di sini, lihat di sini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa di sini Rasul Yudas mengingatkan kita betapa pentingnya kita mendapatkan pengajaran dari orang pertama. Ketika menyebut rasul itu pasti adalah seseorang yang bertemu langsung, yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Itu rasul. Pada intinya saya mau mengatakan bahwa gereja tidak bisa dibangun dengan pengajaran menurut kata si A. Kata si A kemudian kata si B. Kata si B kemudian kata si C. Anda kalau lihat sekarang pengajaran-pengajaran itu banyak yang seragam. Padahal denominasinya beda, iya kan? Pendetanya beda, tapi pengajarannya sama. Kenapa? Saling copy paste. Artinya bahwa siapa yang pernah bertemu langsung atau mendapatkan firman rema ini langsung dari Tuhan? Bahwa ketika engkau hanya mendapatkan jiplakan, engkau tidak mendapatkan kuasanya. Itu yang jadi masalah. Sehingga kita punya banyak pengetahuan tetapi tidak punya kuasa, kemampuan untuk melakukan firman itu. Kita menjadi seperti bangsa Israel. Yang bangsa Israel mengatakan, Musa engkau sajalah Musa yang mendengarkan Tuhan. Nanti apa yang Tuhan katakan sampaikan kepada kami. Dan Anda perhatikan bahwa Musa mendapatkan firman dan bisa melakukan firman itu. Bangsa Israel yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan mendapatkan firman tetapi mereka tidak punya kuasa untuk melakukan firman Tuhan itu. Nah, gereja sekarang banyak kembali kepada hal yang seperti ini. Oh, kalau Anda pergi ke luar kota, ke kota-kota besar. Berapa banyak orang-orang ketika Anda ajak bicara tentang firman, luar biasa pengetahuan. Apalagi koleksi dengan koleksi hamba-hamba Tuhannya. Iya, mereka kenal si A, si B, si C. Tetapi ujung-ujungnya Anda akan mendapatkan, Pak doakan kami ya. Doakan supaya rumah ini laku terjual.
doakan suami saya yang selingkuh, doakan anak-anak saya. Perhatikan, awalnya mereka tahu semua firman yang diajarkan. Mau bicara doa, mau bicara perpuluhan, mau bicara mengampuni, tahu. Mereka kenal hamba-hamba Tuhan. Mereka punya koleksi akan nubuatan-nubuatan. Tetapi mereka tidak bisa keluar dari masalah-masalah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mempunyai firman rema. Firman yang langsung didapatkan dari Tuhan. Firman yang langsung diajarkan oleh seseorang yang bertemu dengan Tuhan. Kadang saya lucu kalau mendengarkan khotbah-khotbah. Saya suka baca sehingga saya tahu, ini kan khotbahnya dari buku ini. Nah, kan khotbahnya dari buku ini. Dan yang jadi masalah sebetulnya bukan mereka ambil dari buku itu. Yang jadi masalah itu firman mereka ambil dari buku, tapi mereka katakan saya mendapatkan pengajaran langsung dari Tuhan. Saya mendapatkan rema langsung dari Tuhan. Tapi kok plak sama dengan yang di buku? Jalan ceritanya semua, ya kan? Jadi lihat di sini bahwa gereja diajar oleh orang-orang yang seperti ini sehingga gereja menjadi gereja yang punya pengetahuan tetapi tidak punya kuasa. Sedangkan di akhir zaman saya mau tekankan kita butuh kuasa. Seumpamanya kita berperang, saya sudah sampaikan ini. Percuma kita mempunyai teori pengetahuan. Senjata ini M berapa, basoka berapa, cara kerjanya berapa, daya ledaknya berapa. Ya, ini bisa menjangkau berapa kilometer. Tetapi kita tidak pernah pegang senjata itu. Tidak pernah latihan dengan senjata itu. Percuma kita masuk dalam peperangan hanya dengan pengetahuan teori. Percuma. Yang kita butuhkan dalam peperangan adalah keahlian untuk memakai senjata itu. Demikian pula kekristenan. Berapa banyak orang Kristen yang tahu tidak ada mantra, tidak ada tenung yang mempan terhadap kita. Tetapi mereka tidak bisa menggunakan bagaimana menerapkan ayat itu. Sehingga saya menemukan banyak orang Kristen juga kena santet. Padahal ayatnya tidak ada mantra, tidak ada tenung yang mempan terhadap kamu. Artinya bahwa teori ketika itu tidak kita latih sungguh-sungguh, kita tidak praktekkan, percuma. Percuma. Ya. Nah, dan akhir zaman seperti Rabu yang saya sampaikan. Saya mendapatkan penglihatan bahwa malaikat sedang meniup sangkakalanya. Dan ini bukan hanya satu malaikat. Banyak malaikat sedang meniup sangkakalanya untuk menarik perhatian kita. Untuk kita bangkit dan bekerja sama dengan para malaikat itu. Seakan-akan malaikat itu dengan sangkakalanya mengatakan, ayo bangkit dan mulai bergerak. Bangkit dan mulai bergerak. Akan banyak hal-hal besar terjadi, akan banyak perubahan-perubahan besar terjadi. Nah, yang saya mau tekankan kembali, bahwa ketika kita tidak melatih manusia roh kita, bagaimana bisa kita menangkap hal-hal di alam roh seperti ini? Bagaimana kita bisa bergerak? Dan lebih parah lagi, bagaimana kita bisa percaya hal yang seperti itu? Kalau fokus kita hanya hal-hal yang ada di dunia ini. Ya. Padahal kita begitu marah kalau disebut manusia daging, manusia keduniawian, Kristen dunia. Kan marah, kita maunya disebut Kristen rohani, ya, manusia rohani. Tapi tidak ngerti apa-apa tentang hal-hal rohani, tentang alam roh. Kan membingungkan. Ya. Saya melihat bahwa kita akan dibawa Tuhan ke dalam pengalaman-pengalaman roh yang sangat luar biasa.
Saya katakan pada istri saya, beberapa hari yang lalu ada WA dan katakan, Pak, saya punya kenalan, ini orangnya sakit parah, minta didoakan. Dan kemudian saya dihubungi, oh ya silakan saya bilang. Dan kemudian bapak yang minta didoakan menghubungi saya. Minta didoakan, dia kasih fotonya, kakinya seperti kaki gajah. Ya, tidak bisa jalan. Dia itu dikatakan dia punya penyakit autoimun, jadi serba repot. Dia punya penyakit ini, minum obat ini, ngantem ke yang lain. Ya, jadi dia sudah pernah tubuhnya ini kulitnya melepuh segala macam karena obat itu. Dan ketika dia perkenalkan diri pada saya, wow, dia adalah ketua misi. Dia jabatannya, dia titelnya doktor, kemudian namanya, kemudian masih ada MDiv segala macam. Ini kadang saya lucu cara kerja Tuhan, sedangkan saya S1 aja tidak ada, ini doktor. Ketua misi. Dan dia katakan, saya sudah ngarang banyak buku, Pak. Padahal orang-orang minta saya untuk ngarang buku, nabi-nabi menubuatkan saya untuk ngarang buku tentang doa, saya belum lakukan. Ini sudah banyak bukunya. Ya. Dan dia ahli juga tentang kelompok sel. Bahkan dikatakan dia yang memasukkan itu juga di Indonesia. Ketika saya berdoa, saya tangking roh jahatnya, besok paginya dia WA saya. Puji Tuhan. Semua rasa sakitnya hilang pagi ini. Dan saya bisa berjalan, bengkaknya kempes. Sidang jemaat, saya mau katakan, kita punya teori bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit. Untuk apa? Kalau kita tidak pernah mempraktekkan, tidak punya kuasa. Nah, di akhir zaman, saya mau tekankan, Anda akan tahu bahwa kuasa itu jauh lebih penting daripada segala macam teori. Ada orang-orang yang kebingungan di akhir zaman ini. Ada yang telepon saya, Pak, saya ini sekarang puji Tuhan, saya sudah disembuhkan Tuhan. Dan saya fokus kepada pengajaran, saya belajar tentang akhir zaman, tentang antikris. Saya katakan, enggak perlulah terlalu dalam belajar soal akhir zaman antikris. Nanti takut sendiri. Ya kan? Yang penting kamu hidup kudus. Dan terus hidup kudus. Kapanpun Tuhan datang, kamu sudah siap. Oh begitu ya Pak? Loh iya, ada apa kamu belajar tentang antikris kemudian takut sendiri? Iya juga, dia bilang. Sudahlah, orang yang belajar tentang antikris pasti takut. Minimal Anda bayangkan aja, kalau Anda masuk zaman antikris, Anda kemudian mau beli beras, Anda punya uang, tapi Anda tidak bisa beli beras. Kecuali Anda nyangkal iman Anda. Loh, apa tidak menakutkan baca seperti ini? Lebih baik kan kita mengetahui kebenaran hidup kudus sebelum antikris berkuasa penuh, kita sudah mengalami pengangkatan. Kan itu menyenangkan. Daripada mikir antikris, kenapa kok tidak memikirkan pernikahan anak domba? Yang begitu menyenangkan. Jadi ingat betapa pentingnya, saya mau tekankan kembali, betapa pentingnya pengajaran yang benar. Betapa pentingnya itu. Dan kita kekurangan pengajaran yang benar di dalam gereja. Bayangkan betapa banyak gereja yang tidak percaya lagi dan tidak mengajarkan pentingnya karunia-karunia roh. Anda bisa tahu kebenaran ini. Bahwa banyak gereja yang selalu mengajarkan lebih penting berbuat baik daripada karunia-karunia roh. Ya. Justru dengan bergerak dalam karunia roh bagi saya, kesadaran kita akan Tuhan itu lebih kuat. Dengan kita sadar akan kehadiran Tuhan,
kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak pernah sadar Tuhan hadir, Tuhan nyata. Tidak ada dorongan yang kuat di dalam kita untuk hidup kudus loh. Ya. Kalau kita memang benar-benar lahir baru, tidak usah diajarkan untuk berbuat baik, itu Anda akan dipimpin oleh Roh untuk berbuat baik. Kalau memang lahir baru. Kecuali kalau hanya sekedar ke gereja, belum lahir baru. Ya. Jadi kita lihat banyak pengajaran yang aneh-aneh, yang tidak sesuai. Oleh karena itu dikatakan, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya. Dan pengejek-pengejek ini luar biasa di akhir zaman ini. Datang dari kalangan Kristen, datang dari kalangan non-Kristen. Bagi saya, ada orang-orang Kristen, pendeta-pendeta bahkan yang bodoh, yang melayani debat dari orang-orang yang non-Kristen. Debatnya juga hanya masalah Alkitab. Seharusnya kan Alkitab diajarkan kamu percaya puji Tuhan, tidak percaya sudah. Tidak usah debat kan. Ya. Kalau memang mau debat seharusnya kan Alkitab dibahas, Al-Quran juga dibahas. Ini hanya Alkitab terus, kalau Al-Qurannya dibahas mereka marah. Ya. Lo kan bukan debat berarti. Nah kekristenan. Saya katakan bodoh mengikuti hal seperti itu. Seharusnya tidak usah dilayani. Orang akan tahu, hei kamu itu sudah Islam, kenapa kok bahas Alkitab? Kan gitu. Tidak usah dibahas. Alkitab urusan kita. Al-Quran urusanmu. Kan seperti itu. Dan kita mendapatkan ejekan. Tuhanmu ditelanjangi segala macam. Dan untuk apa kita layani? Oh kita akan cari kebenaran. Allah masa Yesus adalah Tuhan. Segala macam kan, ejaan. Padahal memang kita itu menyembah Allah yang beda dari agama lain. Saya mau katakan, Allah kita tidak sama dengan agama lain. Kalau tidak percaya, semua agama Anda tanya, apakah kalian percaya Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Allah. Tidak ada satupun yang percaya. Oleh karena itu saya katakan, memang beda. Kalau sudah beda, tidak usah dicarikan kesamaannya. Ngerti kan? Kalau beda ya beda. Itu loh. Hanya Kristen yang mempunyai Allah yang berbeda. Saya tekankan. Allah kita Yesus. Itu beda. Tidak ada agama lain yang berani mengatakan. Semua agama bisa mengatakan Allah itu satu. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan Yesuslah Allah itu. Sehingga tidak perlu diperdebatkan. Dan mereka mengejek. Kekristenan pun juga dari kekristenan saling ejek. Bahasa roh dari setan lah. Perpuluhan tidak perlulah. Segala macam saling ejek. Dan kalau kita tahu gejala ini. Tidak usah mikir siapa benar siapa yang salah. Yang saya mau tekankan adalah. Berarti kita tahu bahwa inilah akhir zaman. Ini akhir zaman. Dan kalau kita tahu akhir zaman, betapa kita harus sungguh-sungguh mengerti dan menyadari bahwa inilah waktunya kita hidup lebih sungguh-sungguh, lebih kudus daripada waktu-waktu sebelumnya. Jangan biarkan pengejek-pengejek menggoyahkan iman kita.
Anda harus setia di satu gereja, di bawah satu kepemimpinan. Jangan suka kemana-mana. Kalau di gereja-gereja besar, itu bahaya. Iya, di kota-kota besar. Bahkan gereja-gereja punya jadwal, ini hamba Tuhan, ini hamba Tuhan, ini. Mereka tidak ada kesetiaan di satu gereja. Mereka akan pergi ke gereja ini, mereka lihat pembicara. Terus seperti itu. Ingat, sebaik apapun pendeta, mereka punya pengalaman-pengalaman khusus dengan Tuhan. Satu dengan yang lain berbeda. Yang jadi masalah adalah banyak pengalaman-pengalaman khusus yang beda-beda itu sebenarnya tidak perlu diajarkan dan tidak perlu dijadikan doktrin. Itu dijadikan doktrin. Sehingga nanti ini akan mendatangkan kebingungan. Dan akibatnya satu dengan yang lain akhirnya akan saling ejek. Ya. Oleh karena itu berhati-hati, ini akhir zaman. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Perhatikan pengejek-pengejek ini hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Kata fasik berarti dia tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi sengaja tidak melakukan firman yang mereka ketahui. Dan mereka hidup dalam hawa nafsu dikatakan. Mereka sudah tidak melakukan firman yang mereka ketahui, malah mereka mengumbar hawa nafsu mereka. Mereka mengejek sana, mengejek sini, apalagi dengan zaman YouTube, medsos. Dengan ejekan-ejekan mereka, mereka semakin banyak penontonnya dan mereka mendapatkan uang dari itu. Ya. Oleh karena itu, hati-hati, hati-hati. Dikatakan mereka adalah pemecah belah. Mereka adalah pemecah belah. Kenapa dasar yang sudah kuat harus dibongkar? Karena mereka itu memang dari dalam hatinya. Mereka sudah penuh hawa nafsu. Yang kedua, mereka itu memang suka melihat perpecahan. Oleh karena itu di Indonesia ini kan denominasi berapa? Dikatakan bahkan ribuan kok denominasi gereja. Sampai pemerintah pun mengatakan tidak boleh ada denominasi lain. Kalau mau ambil dan beli itu denominasi yang sudah tidak ada jemaatnya. Hanya itu yang bisa dilakukan gereja untuk mendirikan denominasi baru. Ya. Artinya kan terjadi perpecahan demi perpecahan. Dan mereka ini dikatakan adalah pemecah belah. Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Ya. Kalau terjemahan lain mereka mengatakan mereka adalah pemecah belah, kemudian mereka penuh nafsu keinginan-keinginan duniawi. Wow. Mereka penuh nafsu keinginan-keinginan duniawi. Terlalu banyak keinginan. Ingin gereja yang super besar. Ada satu mengingin membangun gereja sampai 7 lantai. Orang sudah katakan, itu bukan dari Tuhan. Tidak percaya. Tetap 7 lantai. Akhirnya 4 lantai selesai. Tidak sampai 7. Kalau memang itu dari Tuhan, kenapa kok tidak sampai 7? Katanya dari Tuhan. Ya. Ada yang sekarang yang heboh lagi mau membangun model Yerusalem, ya kan? Pokoknya banyak keinginan. Padahal Tuhan hanya ingin satu, selamatkan jiwa-jiwa. Itu loh. Ya. Selamatkan jiwa-jiwa. Bukan membangun kerajaan kita sendiri. Bukan membangun keinginan kita sendiri. Ini loh yang disebut oleh Tuhan. Aku tidak mengenal kamu.
Hai engkau pembuat kejahatan. Artinya apa? Tuhan menginginkan jiwa, kita menginginkan gedung. Itu loh. Berarti kan beda. Ingat, Tuhan menginginkan jiwa. Sama seperti orang-orang bertanya pada saya, Pak, kalau tabut kemudian keluar minyak itu bagaimana Pak? Itu keluar minyak loh Pak. Alkitab saya, keluar serbuk emas. Pertanyaan saya katakan, oh iya, dengan orang yang ngalami sendiri kok. Saya berkata begini, yang dipermuliakan siapa? Tuhan atau orangnya, pendetanya itu? Ya orangnya Pak. Oh iya, sudah. Kemudian Tuhan katakan, jangan membuat patung berupa apapun juga. Tabut perjanjian yang dibuat itu, replikanya itu patung atau bukan? Patung. Dan saya katakan, kira-kira Tuhan lebih tertarik mengurapi patung atau mengurapi orang? Orang. Nah, ya sudah, Anda jawab sendiri, saya katakan. Dan kalau kita sudah buat sarana prasarananya, Anda mau buat patung Maria, patung Tuhan Yesus, memangnya setan tidak bisa buat patung itu keluar air mata darah? Karena kita sudah menyediakan sarana prasarana yang Tuhan sudah larang, kita tetap lakukan, setan pakai itu. Dan betapa jahatnya kemudian kita katakan, wow itu Tuhan. Hei, itu setan, bukan Tuhan. Di sinilah ini akhir zaman. Bahwa banyak orang yang terlalu banyak keinginannya. Keinginan duniawi. Ingin besar, ingin terkenal, ingin kaya, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ke sana, ingin kemari, ya kan? Berapa banyak orang punya keinginan? Ingin jadi ini, ingin ke sana, ingin ke sini, ya, ingin punya itu, ingin punya ini. Gak boleh Pak Jisa? Boleh, tetapi yang saya mau tekankan begini. Ketika engkau kenal Tuhan sungguh-sungguh, engkau akan mengejar Tuhan. Dan Tuhan akan menaruh keinginannya untuk memberi sesuatu kepada kita. Dan itu akan terjadi. Daripada kita punya keinginan-keinginan lain. Tuhan ingin membawa kita mungkin ke Jepang. Dan kita tahu tiba-tiba, udah ke Jepang itu. Dan tidak lama kemudian itu kita sampai ke Jepang. Anda tahu bahwa itu bukan keinginan kita. Itu keinginan Tuhan untuk membawa kita ke Jepang. Tiba-tiba Anda tidak punya keinginan. Tiba-tiba, mobil ini kok bagus ya. Itu muncul sendiri. Artinya ketika kau fokus dengan Tuhan. Tuhan akan menaruh keinginannya. Apa yang akan dilakukan. Apa yang disediakan bagi kita. Dan itu akan terjadi. Saya percaya banyak orang yang tidak memahami apa yang saya katakan. Mereka tetap akan dengan benteng-bentengnya mengatakan, tapi kan kita harus punya keinginan, kita harus punya keinginan yang besar untuk bukan keinginan kita. Orang yang lahir baru, orang yang dekat dengan Tuhan. Yang ada di dalam hatinya adalah keinginan Tuhan yang ditanamkan. Anda akan mengerti apa yang saya katakan ketika Anda sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Nah, kemudian di sini dikatakan, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Wow. Pengejek-pengejek ini hidup tanpa Roh Kudus. Karena kalau kita hidup dengan Roh Kudus, ya, mau membicarakan sesuatu yang tidak pantas atau bahkan membicarakan kesalahan orang saja. Itu kan ada di sini. Katakan enggak ya.
Katakan enggak ya. Dan Roh Kudus akan pimpin kita kok. Ya. Anda bisa bayangkan kalau orang hidup tanpa Roh Kudus, wow, enggak ada kendali. Mereka ngomong semaunya. Mereka ejek sana, mereka ejek sana, mereka ejek sana. Enggak ada yang mengingatkan, enggak ada yang mengendalikan. Mereka puas ketika banyak orang memperhatikan mereka tanpa mengerti akibatnya. Ya. Kenapa? Mereka melakukan seperti itu karena mereka hidup tanpa Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh. Ya. Saya tekankan kembali, berapa banyak kembali orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Saya katakan banyak sekali. Orang yang hidup dengan pimpinan Roh Kudus akan kelihatan beda kok. Beda. Ya. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Ketika saya menyampaikan firman di GPPS Sawahan, seseorang berkata begini, Pak Yusak, saya senang. Akhirnya ada juga masih orang yang menyampaikan khotbah dengan gaya Pentakosta dan dengan kuasa Pentakosta. Loh, berarti banyak yang sudah tidak bergerak dengan Pentakosta. Oh ya, seperti yang saya katakan, bahkan saya pernah berbicara dengan 3 pendeta GPPS senior. Dan mereka tidak percaya bahasa roh. Anda bisa bayangkan GPPS loh. Kalau GPIB kita maklum. Iya kan? Maklum. Sudah tidak usah diperdebatkan. Itu memang sudah dari awal mereka didoktrin seperti itu. GPPS. GPPS. Ya. Kemarin saya ditelepon oleh seseorang pendeta GPPS juga. Ini Pak Yusak kau tidak ikut Sikmaya? Oh iya Bu, saya bilang kalau tidak terpaksa ya saya tidak ikut. Sikmaya pergi ke mana, ke Sidoarjo karena hanya ikut ibadah, duduk kemudian pulang. Saya bilang terlalu besar di ongkos Bu. Mana bensin, mana nyewa sopir, ya kan. Kemudian ibadah, kemudian pulang. Oh iya ya Pak, enggak Pak. Saya mau ngundang Pak Yusak, sebetulnya mau omong-omong waktu Sikmaya. Sejemaat saya kelihatannya perlu pelepasan Pak, banyak. Anda perhatikan, seharusnya hal itu adalah hal yang biasa kalau itu di GPPS. Di mana kita bergerak dengan Pentakosta, dengan kuasa Pentakosta. Tetapi ini sudah jarang sekali. Sedang jemaat. Bukankah ini akhir zaman? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kuasa dari Tuhan memang dipreteli oleh pengejek-pengejek ini. Orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus hanya mengandalkan pikiran, teori. Ya. Ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih. Ayat 20, akan tetapi kamu, jemaat Tuhan yang benar, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. 2 dasar ini jangan ditinggalkan. Membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Bagaimana membangun ini? Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada orang-orang yang jarang ke gereja. Dan saya mau katakan begini. Orang yang jarang ke gereja, mustahil mereka suka merenungkan firman Tuhan setiap hari.
Kenapa saya berani katakan seperti itu? Pergi ke gereja, beribadah di gereja, dan merenungkan firman Tuhan sendirian. Jauh lebih berat merenungkan firman Tuhan sendiri. Berdoa di gereja bersama dibandingkan dengan berdoa sendiri di rumah. Lebih berat, lebih sukar, lebih malas berdoa sendiri di rumah. Jadi jangan Anda katakan, saya memang jarang ke gereja, tapi saya membangun diri saya sedemikian rupa Pak Yusa di rumah. Memang tidak ada orang yang tahu itu yang Alkitabiah. Oh jangan. Itu adalah kebohongan. Ketika engkau tidak rajin di gereja, saya katakan, sukar untuk percaya bahwa engkau membangun dirimu sendiri di rumah. Ya, sukar. Justru sebenarnya ketika kita sudah membangun diri kita sedemikian rupa di rumah, kita akan menggebu-gebu di gereja untuk ke gereja, dan di gereja kita bertemu juga dengan orang-orang yang sudah membangun diri sedemikian rupa di rumah. Anda bisa bayangkan hadirat Tuhannya seperti apa? Bahwa hadirat Tuhan di satu tempat itu berkurang. Karena jemaat di tempat itu pasti berkurang di dalam menjalin persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Kita teralihkan. Kita mulai bingung. Ya ibadah, tapi kita kan harus cari uang. Ibadah, tapi kan ini harga naik semua. Gaji kok tetap kita harus cari pekerjaan lain untuk tambah-tambah. Saya sudah katakan bahwa mulai dulu kita seharusnya sudah latihan hidup dengan penyediaan alami dan penyediaan supranatural. Ya, bukan penyediaan alami, tambah penyediaan alami, tambah penyediaan alami, Anda akan kehilangan Tuhan pada akhirnya. Tahukah Anda bahwa setan tidak akan pernah mengatakan, hei jangan ke gereja, percuma, tidak akan. Ke gereja penting. Tapi kan kamu butuh ini. Ke gereja penting. Tuhan sudah buka kesempatan ini buat kamu. Kalau tidak diraih sekarang, ini bisa hilang. Dan Anda mulai seperti itu. Anda mulai berkurang. Dan tiba-tiba mata rohanimu sudah tidak bisa melihat Tuhan lagi. Hati-hati. Ini akhir zaman. Percuma kita sudah 30 tahun ikut Tuhan. Dan di detik-detik terakhir, kalau lari maraton, kurang 5 meter, kemudian kaki kita kram dan dia tidak bisa melanjutkan. Itu kan percuma. Dan banyak orang Kristen yang seperti itu. Saya mau katakan, kita menerima mahkota dari Tuhan bukan karena kita berniat untuk ibadah. Tetapi karena kita beribadah. Berapa banyak orang Kristen yang ingin berdoa, ingin ibadah seminggu 3 kali, ingin ini, tapi tidak dilakukan. Berapa banyak orang yang, saya sebetulnya ingin doa Pak Yusa. Tapi doa atau enggak? Tuhan tidak tertarik sama keinginan. Tuhan tertarik pada tindakan. Ketika engkau sudah melakukan, ya ini baru. Oleh karena itu Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Kita pun tertarik kepada Tuhan karena itu. Kalau hanya Tuhan berjanji dan tidak pernah menepati, iya. Untuk apa? Nah, banyak orang Kristen yang berjanji, ingin tapi tidak pernah dilakukan. Hati-hati, ayo bangun diri kita sedemikian rupa dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Berdoalah dalam Roh Kudus. Sebenarnya ini kan sangat sederhana. Tapi pendeta-pendeta zaman sekarang itu selalu kemudian mengajarkan yang macam-macam. Berdoa dalam Roh Kudus ini artinya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Padahal semua orang perjanjian baru, jemaat mula-mula, pasti tahu kok artinya ini. Tidak usah dijabarkan lagi. Berdoalah dalam Roh Kudus. Loh, sudah tahu kan? Orang Pentakosta yang sederhana ketika mendengar berdoalah dalam Roh Kudus. Oh, pasti ini berdoa dalam bahasa roh. Kan sudah seperti itu kan? Sesederhana itu. Tetapi sekarang dengan tampilnya pengejek-pengejek yang penuh hawa nafsu dan tanpa Roh Kudus. Mereka katakan berdoa dalam Roh Kudus itu bukan berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam Roh Kudus itu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, masuk akal? Oh, masuk akal. Tapi kita seharusnya melampaui akal. Kita manusia rohani. Ya. Jadi kita sungguh harus mengerti ini. Ini adalah hal yang sederhana. Sebetulnya tidak usah dibahas terlalu mendetail, berdoalah dalam Roh Kudus. Ngerti, ya sudah lakukan. Tapi kalau dibahas akhirnya kita tidak akan berdoa di dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Sederhana. Padahal kita sekarang diajar juga. Di gereja tidak boleh berdoa di dalam bahasa roh. Ya. Harus di rumah. Kalau sudah doa di rumah. Ada lagi ajaran. Bahasa roh dari setan. Nah terus. Sudahlah. Praktekkan, Anda akan tahu kebenarannya. Itu aja. Anda tidak akan pernah tahu kuasa mentabur tuai sebelum Anda nabur. Anda tidak akan pernah tahu kuasa doa dalam bahasa roh sebelum Anda melakukannya. Kalau Anda sudah melakukannya, Anda mau mendengarkan pengajaran yang aneh-aneh, Anda tidak akan percaya. Kenapa? Pengalamanku beda dengan apa yang kau ajarkan. Aku punya pengalaman. Mataku sendiri sekarang melihat Tuhan. Dulu hanya dari kata orang. Ketika dari kata orang, Ayub ngomong panjang lebar segala macam. Tetapi ketika dia melihat Tuhan, aku mencabut segala perkataanku, dikatakan. Lebih baik praktek daripada debat. Tuhan Yesus sudah tidak menyembuhkan. Kalau Anda tidak praktek, Anda akan percaya dengan kalimat itu, dengan ajaran itu. Tapi kalau Anda sudah pernah menyembuhkan orang sakit melalui doamu, engkau tidak akan percaya. Dan tidak perlu berdebat. Kenapa? Buktinya sudah nyata. Ya. Peliharalah dirimu. Demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Lihat di sini setelah kita diselamatkan, pelihara diri kita dengan membangun iman kita melalui perenungan firman Tuhan setiap hari dan berdoa dalam bahasa roh. Sampai Tuhan Yesus datang dikatakan. Pelihara, tidak usah ikut-ikutan yang debat-debat itu loh. Tidak usah. Ya. Anda debat. Hanya bikin kita itu marah. Ya kan? Mau menang, mau kalah itu apalagi kalah. Itu Anda akan meluap, akan marah. Kan lebih enak merenungkan firman Tuhan. Hati tenang. Berdoa dalam bahasa roh. Alkitab katakan itu adalah tempat perhentian kita. Ya, itu tempat kita beristirahat yang sebenarnya. Ya. Jadi di sini jelas, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
Artinya sampai kita itu mengalami pengangkatan atau sampai kita bertemu dengan Tuhan, yang fokus kita adalah merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Itu membangun diri kita. Tidak usah ikut debat-debatan. Tidak usah. Kalau ada yang tidak setuju juga dengan Anda. Kata Pak Yusa begini. Salah kamu. Seharusnya begini. Sudahlah Anda jawab. Saya kan jemaat yang dipimpin Pak Yusa. Sudah selesai. Kamu kan dipimpin pendeta A. Dengarkan tamu. Kan beres kan? Tidak usah berdebat. Hanya sambil berpikir begini. Satu saat kalau kamu kena santet. Kamu akan datang ke saya. Ya. Saya tetap ingat. Ketika seseorang mengatakan gereja GPPS Pamekasan. Itu dari setan, itu sesat. Satu saat tokonya, karyawannya kena gendam. Toko dan rumahnya banyak setannya. Yang diundang saya, pendeta sesat. Tenang, bukan jemaat kita, memang bukan jemaat kita. Saya yang diundang. Dan saya doakan. Kira-kira seminggu kemudian dia datang ke rumah. Saya lagi makan dan dia ketok pintu. Ada apa? Saya kira, enggak Pak, hanya mau ngasih berkat ini. Nah kan. Berarti kan setannya sudah pergi kan. Biasanya kalau pendeta itu dikasih berkat setelah doanya dijawab Tuhan. Kalau dokter kan tidak sembuh harus bayar langsung. Ya, tidak bisa Anda ke dokter, dok nanti saya bayar kalau sudah sembuh. Tidak bisa. Ya. Pokoknya tidak usah debat. Anda tinggal kata tunggu ya, satu saat kamu akan datang ke saya minta doa. Gitu aja. Mereka punya teori, bahkan teori yang salah. Kita sudah punya praktek. Ya. Selamatkanlah mereka. Ayat yang ke-22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu. Makanya jangan suka ikut debat, memperhatikan debat, ya kan? Seminar-seminar tentang debat itu enggak usah. Nanti kita ragu sendiri. Karena banyak orang yang ragu. Ini akhirnya pengajaran yang benar nih yang mana? Nah, dan tugas kita yang hanya mengerti firman Tuhan yang sederhana ini, kita membangun diri kita untuk menolong mereka yang ragu-ragu. Ya. Kemudian di sini ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dengan api. Kadang dikasih tahu tidak mau. Bagaimana untuk memaksa mereka dengan kuasa Allah? Bagaimana kita bisa memiliki kuasa Allah kalau kita tidak membangun diri kita sedemikian rupa? Beberapa kali saya merasa begini, saya doakan orang tidak sembuh atau bahkan tahu ada setannya tapi kok setannya tidak keluar. Dan saya menyesal, coba saya berpuasa lebih sungguh-sungguh. Kadang saya merasa seperti itu. Artinya bahwa kita membangun diri kita sedemikian rupa. Ingat, saya kembali tekankan. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi banyak orang yang membutuhkan kita. Bayangkan kalau kita tidak pernah membangun diri kita sedemikian rupa. Dan ada orang yang membutuhkan pertolongan dan kita tahu, coba saya sungguh-sungguh dulu, saya pasti bisa menolong orang ini. Tapi karena kita tidak pernah membangun diri kita sedemikian rupa, seharusnya bisa nolong, tapi tidak bisa nolong. Wah, itu kan menyedihkan sekali. Ya. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Tunjukkan belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Disertai terjemahan ini supaya bisa dimengerti. Tetapi tetap Alkitab yang terjemahan lain mengatakan tetap dengan berjaga-jaga. Terjemahan lain mengatakan disertai dengan takut akan Tuhan.
Artinya kita menolong orang tanpa takut akan Tuhan. Kita menolong Tuhan tanpa kita berjaga-jaga. Kita bisa jatuh di dosa yang sama loh. Ya. Anda menolong, mendoakan, menemani orang yang gay. Kalau Anda tidak takut akan Tuhan, Anda tidak berjaga-jaga, Anda bisa jadi gay juga loh. Ya. Anda menolong orang yang hidup dalam dosa tertentu. Tanpa Anda punya takut akan Tuhan dan berjaga-jaga. Anda bisa ketularan melakukan dosa yang sama. Kenapa banyak pendeta itu suka kemewahan sekarang? Karena mereka mempunyai jemaat yang konglomerat, yang suka menjamu, suka mengajak pendeta ini. Dan ketika ini terus menerus, maka ini juga akan menjadi gaya hidup dari pendeta tersebut. Saya tetap punya keyakinan. Kalau mau jadi hamba Tuhan, lebih banyak di kamar daripada di mall. Itu akan menjaga kita. Ya. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemari oleh keinginan-keinginan dosa. Kalau kita mau menolong orang yang berdosa, kita sudah harus sampai dalam taraf di hati kita, benci pada dosa. Karena kalau kita tidak sampai dalam taraf benci pada dosa, Anda akan ikut-ikutan. Anda akan kompromi. Ya, Anda akan kompromi. Seorang hamba Tuhan yang terkenal, Anda tahu pendeta ini banyak tatunya. Dan dia mengatakan begini, gereja selalu mencemooh, selalu mengucilkan jemaat yang bercerai. Sehingga mereka kemudian lari ke diskotik karena putus asa. Seharusnya gereja kan mempunyai pelayanan perceraian. Seharusnya gereja mempunyai pelayanan perceraian dikatakan. Yang menolong orang yang bercerai, kemudian mereka bagaimana bisa membangun rumah tangga yang benar lagi. Loh, kenapa? Karena pendeta ini juga setelah 7 tahun pelayanan, dia cerai. Dan kemudian dia kawin lagi. Dan dia diundang di gereja-gereja besar. Dan dia mengajarkan seharusnya gereja mempunyai pelayanan perceraian. Kenapa? Karena dirinya tidak benci pada perceraian. Kalau dia benci pada perceraian, dia tidak akan mengatakan seperti itu. Sidang jemaat, hati-hati di akhir zaman. Bahkan pendeta terkenal pun belum tentu pengajarannya benar. Ingat bahwa pada akhirnya kita diterima oleh Tuhan. Karena kita benar. Bukan karena kita jadi jemaat dari gereja yang besar. Ketika saya melayani di GPPS Sawahan, saya tidak altar call karena tidak memungkinkan. Sudah jelas dikasih khotbah 45 menit. Dan saya sudah muter ini khotbah yang paling sederhana yang bisa cepat yang apa. Dan saya tidak altar call, tetap aja selesai ibadah. Orang-orang datang, Pak lutut saya sakit, Pak ada kista, Pak ada tumor di perut saya, Pak bisa minta waktu Pak. Tempatnya juga saya mau tempat tersendiri. Kenapa? Oh ternyata gay. Saya itu gay Pak. Begitu banyaknya. Gereja besar? Ya, gereja besar. Oleh karena itu saya katakan, Anda masuk ke surga bukan karena tergabung dalam gereja yang besar. Anda masuk ke surga karena Anda orang benar dan hidup benar di hadapan Tuhan.
Betapa mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Saya bersyukur juga bahwa Sabtu depan saya diundang di persekutuan doa. Dan persekutuan doa ini yang saya senangnya begini. Dia undang saya 1 kali, khotbah saya 1 jam lebih. Dan kemudian ibu ini katakan begini, kita akan undang Pak Yusak lagi ya, khusus untuk Pak Yusak. Waktu PD-nya dimajukan ya, supaya tidak terlalu malam. Ya, dimajukan. Jadinya nanti PD-nya dia menyediakan waktu untuk saya khotbah yang panjang. Ya. Bahwa inilah akhir zaman. Ingat, ada gereja besar. Tidak menyediakan dan tidak mengizinkan khotbah firman Tuhan dipaparkan sedemikian rupa. Ada PD-PD, ada gereja yang kecil yang mengatakan bebas, silahkan sampaikan kebenaran. Lalu menurut Anda, gereja yang berkenan di mana? Di mata Tuhan yang mana? Sedangkan banyak orang Kristen berpikir gereja yang besar yang benar. Bahkan famili saya sendiri mengatakan pada anak saya, oh iya gerejamu kecil, coba gereja besar. Ada seorang teman saya pendeta mengatakan begini, Sak, kalau kamu punya jemaat konglomerat tapi melakukan dosa, bagaimana responmu? Saya katakan kalau jemaat saya tegur. Dan dia mengatakan, oh iya kamu di kota kecil, gereja kecil. Kalau kamu di kota besar, gereja besar, kamu tidak boleh dan tidak bisa negor konglomerat yang berbuat dosa. Anda bisa lihat, inilah gereja. Oleh karena itu saya mau katakan, sudahlah kalau ada waktu daripada ngumpul-ngumpul dengan orang tidak benar. Masuk kamar, bangun dirimu, renungkan firman, berdoa dalam bahasa roh. Terus berdoa dalam bahasa roh. Saya mau sampaikan begini pada akhirnya. Saya dan istri saya sekarang punya kebiasaan. Malam itu mungkin hanya tidurnya sedikit sekali. Karena Tuhan bangunkan. Dan saya tahu bahwa Tuhan akan lakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tapi beberapa hari yang lalu istri saya membaca buku dari Cindy Yakub. Menghancurkan kubu-kubu musuh. Dan dia katakan, oh saya tahu Sak, kenapa kita bangun malam-malam doa. Di dalam buku yang saya baca dikatakan setan aja tidak pernah tidur untuk menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan juga bangunkan kita untuk terus berjaga-jaga. Ingat, setan aja tidak tidur. Bagaimana kita dengan kita? Tidur terlalu enak. Kalau Anda kurang berdoa, ingat saya mau katakan, setan aja tidak tidur. Jadi pikirkan perkataan itu, biarlah itu jadi berkat.